Jemaat Gereja Reformasi GJRP Papua, Jemaat Yerusalem Ulu Nikma Pas Valley, Distrik Abenahu, Kabupaten Yalimo, menggelar peresmian gedung gereja yang baru dibangun. Di dalam nama Yesus Kristus, atas nama Gubernur Provinsi Papua, saya membuka pintu monumen ini untuk mengenang kembali Injil Yesus Kristus yang pertama menginjak di tempat Pas Valley ini. Dengan perkataan Roh Kudus, saya undur. Baik, mari Bapak Ibu bersama Peresmian gedung gereja yang baru dibangun ini dihadiri oleh seluruh jemaat Gereja Reformasi Papua Jemaat Yerusalem, tamu undangan yang ada di pemerintah Kabupaten Yalimo, serta unsur lainnya. Acara tersebut dimulai dengan ibadah syukur yang berlangsung dengan penuh hikmat. Hambanya membawa Injil. Oleh karena itulah semua daerah ini, mulai dari sini sampai ke setiap daerah, Injil itu memberikan terang bagi setiap orang. Karena itulah kita berkumpul di tempat ini. Dengan itu kita dengarkan firman Tuhan dari Matius 16 dengan tema membangun gereja yang sehat. Subtemanya melalui peresmian gedung gereja baru ini, marilah kita membangun gereja yang sehat berdasarkan fondasi dan pilar-pilar gereja yang Alkitabiah. Dari poin ini kita akan melihat ada 3 hal. Hal yang pertama, ketika kita membangun gereja yang sehat, harus dimulai dengan wilayah, di mana gereja yang sehat adalah gereja yang terdiri dari wilayah di mana. Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja, Amsal Dari, mengatakan pembangunan gereja ini telah dikerjakan sejak tanggal 18 Juni tahun 2007, namun mengalami kendala pendanaan. Berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya pembangunan gereja dapat terselesaikan. Secara pribadi dan juga keluarga, menyampaikan terima kasih banyak kepada Tuhan karena Tuhan beri saya hikmat sehingga saya bisa mengkoordinir pembangunan gedung gereja ini dengan teman-teman panitia lain, sehingga kita sudah membangun dan tanggal 28 kemarin kami sudah mengucap syukur. Yang kedua, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak Majelis karena Majelis telah memberikan SK kepada kami untuk bangun gereja ini, ya sekalipun kami ini bukan arsitek, bukan latar belakang arsitek, tetapi ini semua bangunan yang kita bisa saksikan sama-sama ini adalah semua hikmat dari Tuhan. Jadi kami mengucap syukur kepada Tuhan sehingga proses pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Lalu semangat dari jemaat juga sangat bagus, sekalipun kita dapat tantangan, kesulitan menyangkut keuangan karena proses pembangunan gedung gereja ini cukup lama. Itu 10 tahun kita bangun gereja dan hasil 10 tahun itu kita bisa rasakan hari ini, ya, kita bisa sama-sama mengucap syukur, kita bisa rasakan, kita bisa selesai, hasilnya seperti ini. Tidak ada kata lain yang kita mau sampaikan, tetapi kita panitia bersama majelis dan juga jemaat ini, kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena harapan kita bagaimana gereja itu jadi, hari ini kita bisa rasakan dan
kita bisa menikmati bagaimana kita bisa duduk sama-sama untuk beribadah di hari ini. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Nah, terima kasih. Bupati Kabupaten Yalimo, Lakius Peon, mengapresiasi pembangunan gedung gereja yang baru. Apa yang Bapak bangun hari ini, situs-situs sejarah gereja. Ini hari ini kita melihat sesuatu yang biasa-biasa. Tetapi di kemudian hari nanti, 50 tahun akan datang, 100 tahun akan datang, atau 1000 tahun akan datang, ini akan menjadi situs berharga dan bernilai. Orang akan datang dan belajar di sini. Orang akan belajar bagaimana daerah ini Injil masuk. Ini akan menjadi tempat yang paling bersejarah. Dulu ketika Tuhan Yesus kabarkan Injil di Israel, itu sesuatu yang biasa-biasa seperti ini. Tetapi hari ini menjadi luar biasa. Orang seluruh dunia berbondong-bondong masuk. Yang kedua, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada semua anggota jemaat, terutama jemaat Yerusalem yang membangun gereja dengan 3 miliar, tapi ini bangunan yang luar biasa yang harusnya bangun dengan sekitar 7-10 miliar. Ya. Karena Demikian halnya dengan Kepala Distrik Abenaho, Selodi Newek, yang juga mengapresiasi hal tersebut. Dan saya atas nama pemerintah Kabupaten Yalimo, Kepala Distrik Abenaho, menyampaikan terima kasih kepada anggota jemaat Yerusalem bahwa kegiatan yang kami lakukan ini dengan jerih payah. Tapi kami merasa bersyukur kepada Tuhan karena sudah beberapa tahun kami sudah membangun gereja ini untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Sementara itu, Pendeta Thomas, termasuk murid pertama Sekolah Penginjilan, menceritakan tentang kilas balik masuknya Injil di daerah itu. Kami masuk ke menerima Injil itu lebih banyak dari kampung-kampung datang 2 orang 3 orang, jumlahnya sudah 59 orang. Kami datang. Dan itu buta huruf bahasa daerah. Baru mereka lain semua di kampung lain mati dan lainnya masih ada umur tua. Saya sendiri ada di sini. Kami ada 2 orang, 1 orang lagi. Begitu kami jabatan itu sampai vegan, kami sekolah lagi. Sekolah menengah itu sekolah pendeta STT di Landikma, baru kami menjadi pendeta. Itu pertama kami mendiri untuk gereja ini. Sesudah masuk, baru beberapa orang memiliki seperti mereka buka lapangan di sini dan semua itu mereka buka lapangan. Kami pikir ini belum mengerti apa yang mereka bawa, tapi di belakang kami tahu sekarang ini kebaikan atau keselamatan bawa. Baru kami orang tua atau kepala peran mereka pikir baik kami masuk ke sekolah Alkitab. Pembantu penginjil dari piramid itu tahun 1965 kami masuk. Baru bulan Januari itu sesudah masak Januari itu kami memiliki masuk. Baru kami mempunyai talenta yang apa maksudnya kami di sini yang pegang itu kami tinggalkan dan kami datang menerima Injil supaya orang tua di luar ini di daerah ini kuasa-kuasa waktu kekuatan untuk perang-perang itu berhenti dan kami menerima Injil. Pembantu penginjil di Urui Witlangko Hulikma itu pembantu penginjil. Dan kedua saya sekolah baru saya tugas di
kampung sendiri di Wampau, Yakatma, Sokumpunu, dan juga seluruh 20 gereja ini saya pegang karena teman-teman lain mereka pagi pos. Nah, sesudah itu tahun 1984 saya pinta di bagian kepala Mandaramu di sana. 26. Kami bangun gereja yang pertama itu saya ada karena itu di bawah kemarin kami masak di belakang itu. Itu bagian pertama tahun 1972 dan 73 itu. Baru yang kedua di sebelah ini bangun tahun 74. Itu kami sudah keluar. Pendeta misionaris yang Hengloyen yang dia bangun. Ini untuk masyarakat di sini semua mereka bangun dan kami juga bersama-sama ibadah dari kampung jauh dekat datang untuk itu. Pendeta Nonya Leni dengan Yani Don Bangun, rumah sakit yang sekarang ada di bawah itu. Kemarin kami masak itu. Yang kedua masuk sekolah SD, SMP di Dada, hanya SD saja. SD untuk guru-guru dari Panyai dan orang biak datang mereka mengajar. Dan kami ini bukan sekolah SD, tapi kami buta huruf dari satu orang di sini dia tahu bahasa huruf-huruf APC saja, baru kami dia mengajar. Begitu. Lapangan terbang ini bulan Oktober itu mereka datang, mereka bakar rumput bikin Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret bikin, baru Mei itu tahun 63, 64, 65 dan 66 bulan Agustus tanggal 4 pesawat MAP turun. Pesawat MAP turun baru dia bawa makanan dari Jayapura atau kapak barang untuk orang-orang yang kerja baru dapat. Itu bulan Agustus tanggal 4. Penerbangan sudah lancar di sini. Sampai sekarang misi-misi keluar tidak ada. Kalau dulu itu tahun itu sampai selamanya misi-misi ada. Mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan dalam prosesi tersebut, dilakukan kegiatan bakar batu yang menjadi ciri khas masakan masyarakat pegunungan. Yang dimulai dari proses menyiapkan bahan-bahan makanan, proses pemasakan hingga akhirnya siap untuk dihidangkan.